Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zeni Saputra. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kodifikasi hadis. Saya akan membacakan nama-nama kelompok saya. Kelompok 2. 1. Rizal Zeni Saputra. 2. Iwan Fauzi. 3. Judita Arifiani. Yang keempat, Fitriani Angelika. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, faktor terjadinya kodifikasi hadis. Dalam pengkodifikasian hadis, ada beberapa faktor yang mendorong Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan pada gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Di antaranya adalah 1. Pertama, tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu berkhawatirnya tercampur hadis bercampur dengan Al-Quran, karena Al-Quran ketika itu telah dibukukan atau dimushafkan dan disebarluaskan. Kemudian yang kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis karena banyaknya para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut dan peperangan. Kemudian yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang melatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam, sehingga upaya untuk menyelamatkan hadis dengan cara pembukannya setelah melalui seleksi yang ketat harus dilakukan. Yang keempat, karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, maka hal tersebut menuntut mereka untuk mendapatkan petunjuk dari hadis Rasulullah selain petunjuk Al-Quran sendiri. Yang kedua, kodifikasi hadis pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Hadis pada abad kedua Hijriah, yaitu masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Pada periode ini, hadis-hadis Rasulullah mulai ditulis dan dikumpulkan secara resmi. Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang khalifah dan dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad pertama Hijriah, merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah bagi penghimpunan dan penulisan hadis Nabi secara resmi, yang selama ini berserakan dalam catatan dan hafalan para sahabat dan tabi'in. Hal tersebut dirasakannya begitu mendesak, karena pada masa itu, wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah luar Jazirah Arab. Adapun beberapa poin-poin yang bersangkutan dengan kodifikasi hadis pada abad ini. Yang pertama, pemrakarsa pengkodifikasian hadis secara resmi dari pemerintah Umar ibn al-Aziz, yang dikenal secara umum dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi. Akan tetapi, menurut Ajat al-Khatib, berdasarkan sumber yang sah dari Taufiqat Ibnu Sa'd, kegiatan pembukuan hadis ini telah terlebih dahulu diperkasari oleh Abdul Aziz Ibnu Marwan. Yang kedua, pelaksanaan kodifikasi hadis atas perintah Umar ibnu Abdul Aziz, meskipun sebagaimana yang dikemukakan oleh Ajat al-Khatib, telah terlebih dahulu memperkarsai pengumpulan hadis. Namun karena kedudukannya hanya sebagai seorang gubernur, maka jangkauan perintahnya untuk mengumpulkan hadis pada aparatnya adalah terbatas sekali, sesuai dengan keterbatasan kekuasaan dan wilayahnya. Demikian juga para ulama ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz, putra Abdul Aziz sendiri, memprakarsai pengumpulan hadis secara resmi dan dalam jangkauan yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan posisinya sebagai khalifah dapat memerintahkan kepada gubernurnya untuk melaksanakan tugas pengumpulan dan pengkodifikasian hadis. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah.
Di antara kitab hasil kodifikasi abad kedua Hijriah yang masih dijumpai dan banyak dirujuk oleh para ulama adalah kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ada Musnad Al-Syafi'i karya Imam Asy-Syafi'i yang berupa kumpulan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Um. Kemudian Muhtasar Hadis karya Imam Asy-Syafi'i yang isinya mengandung pembahasan cara-cara menerima hadis sebagai hujjah dan cara-cara memkompromikan hadis yang kelihatannya kontradiktif satu sama lain. Kemudian ada Asyad Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Isinya yaitu perjalanan hidup Rasulullah dan peperangan pada masa Rasulullah. Kemudian yang keempat, ciri dan sistem pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada umumnya kitab ini menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta fatwa sahabat dan tabiin. Yang hanya menghimpun hadis Nabi adalah kitab yang disusun oleh Ibnu Hazm. Hal ini sejalan dengan instruksi Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang berbunyi, janganlah kamu terima selain dari hadis Rasulullah SAW. B. Himpunan hadis pada masa ini masih bercampur baur antara topik yang ada, seperti yang menyangkut bidang tafsir, sirah, hukum, dan sebagainya, dan belum dihubung topik tertentu. Kemudian yang C. Pada kitab hadis belum dijumpai pemisah antara hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian yang kelima, berkembangnya hadis palsu dan gerakan ingkar sunnah. Ya, pada abad kedua Hijriah, kegiatan pemalsuan hadis semakin berkembang. Motif pemalsuan hadis pada masa ini tidak lagi hanya untuk mencari keuntungan bagi golongannya dan mencela lawannya. Selain berkembangnya hadis palsu, muncul juga sekelompok orang yang menolak hadis. Di antaranya ada yang menolak hadis secara keseluruhan, baik hadis ahad maupun juga hadis mutawatir. Imam Asy-Syafi'i bangkit dan melakukan serangan balik pada kelompok ini dengan cara mengemukakan bantahan terhadap satu persatu argumen yang dikemukakan oleh para penolak hadis, di antaranya dengan mengemukakan dalil-dalil kuat. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i diberi gelar Nasir al-Hadis, yaitu penolong hadis. Kemudian hadis pada abad ketiga Hijriah. Ya, pada masa ini yaitu masa pemurnian dan penyempurnaan. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis yang dimaksudnya yaitu upaya para hadis yang melakukan hadis secara tepat. Masa ini dimulai abad ketiga dan pemerintah sudah diberikan oleh Nabi dan Rasulullah. Khususnya sejak masa ini munculnya karena pada periode ini belum dibicarakan beberapa isu hal begitu pula belum dibicarakan hadis yang pertama, kegiatan pemalsuan hadis. Pada abad kedua Hijriah, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sangat pesat sekali dan telah melahirkan para ilmuwan, para imam mujtahid di berbagai bidang, di antaranya di bidang fikih dan ilmu kalam. Pada dasarnya para imam mujtahid tersebut, meskipun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati dan menghargai pendapatnya masing-masing. Kemudian yang kelima, hadis pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Kegiatan ulama hadis pada masa ini yaitu berkenaan dengan upaya mensyarah kitab-kitab hadis yang sudah ada, menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab-kitab yang sudah ada. Sedikit sekali dari ulama hadis periode ini yang melakukan periwayatan hadis secara hafalan, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mutaqaddimin. Di antara mereka yang sedikit itu adalah 1. Ada Al-Iraqi. Dia berhasil mendiktekan hadis secara hafalan kepada 400 majelis sejak tahun 796 Hijriah atau 1394 Masehi, dan juga menulis beberapa kitab hadis. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani.
Dia seorang penghafal hadis yang tiada tandingannya pada masanya. Dia telah mendiktekan hadis pada 1000 majelis dan menulis jumlah kitab yang berkaitan dengan hadis. Kemudian yang ketiga ada Al-Sakhawi. Dia telah mendiktekan hadis kepada 1000 majelis dan menulis jumlah kitab. Kitab Mustakhraj. Kitab ini membuat matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau keduanya, dan selanjutnya penyusunan kitab ini meriwayatkan matan hadis tersebut dengan syaratnya sendiri. Kitab Mustadrak. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau memiliki salah satu syarat dari keduanya. Penambahan dan penghimpunannya. Yang pertama, kegiatan periwayatan hadis pada periode ini. Pada periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mu'tasim. Meskipun pada periode ini kekuasaan Islam mulai melemah dan bahkan mengalami peruntuhan pada abad pertengahan abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hulu Gagukan. Hanya saja hadis-hadis yang dihimpun pada periode ini tidak sebanyak periode sebelumnya. Kitab-kitab hadis yang dihimpun pada periode ini adalah A. As-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu pada tahun 313 Hijriah. Yang B. Al-Anwa wa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban, yaitu pada tahun 354 Hijriah. Kemudian yang C. Al-Musnad oleh Ibnu Jarud. Yang D. Al-Mukhtarah oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqdisi. Kemudian tahap kebangkitan bermula pada permulaan abad ke-14 Hijriah. Pada tahap ini, umat Islam terbangkitkan oleh sejumlah kekhawatiran yang setiap saat bisa muncul sebagai dilontarkan oleh para orientalis dan diterima begitu saja. Kondisi sekarang menuntut pembaruan sistematika penyusunan ulum al-hadis. Maka banyak ulama yang berupaya memenuhi tuntunan ini dengan beberapa karya pada tahap akhir ini, yaitu A. Qawaid al-Tahdits karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kemudian yang B. Miftah Sunnah atau Tarikh Funun al-Hadis karya Abdul Aziz. Kemudian yang C. As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tashri' Al-Islami karya Dr. Mustab As-Sibai. Kemudian ada kesimpulan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan materi, membuat materi, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.